Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan karena ridhonya kita masih bisa berkumpul pada malam ini walaupun masih dalam suasana daring. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti agenda acara malam hari ini. Sebelumnya gue izin untuk record Zoom-nya agar teman-teman kita yang tidak bisa melihat bergabung di Zoom ini bisa melihat tayangan ulangnya. Bagi yang belum kenal gue, perkenalkan nama gue Muhammad Yusran Firdaus Ilyasa dari kelas Bisnis Digital B. Gue biasa dipanggil Ilyasa. Acaranya hari ini santai-santai aja nih sebenarnya, cuman harus tetap diikuti dengan serius dan fokus. Buat teman-teman, gue mau ngingetin untuk menyiapkan catatannya agar informasi-informasi penting nanti bisa dicatat dengan baik, agar tidak ada miskom lah intinya gitu. Bagi yang mau makan atau minum dipersilahkan dengan syarat tetap fokus mengikuti jalannya acara. Bagi teman-teman yang bisa on cam, dimohon untuk on cam agar teman-temannya juga pada tahu nih mukanya yang mana sih. Jangan sampai ketika nanti kita ketemu di jalan atau gimana, kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya satu prodi gitu sama kita. Selanjutnya gue mau nyampein timeline acaranya. Yang pertama ada penyampaian informasi dari Prodi Bapak Osli Usman yang akan disampaikan oleh teman kita Muhammad Farhan Arif. Yang kedua ada penyampaian biodata, visi misi, dan hal-hal yang akan dilakukan selama menjadi tim ses oleh 9 kandidat tim sukses BEM Bisnis Digital selama masing-masing orang 5 menit. Yang ketiga, sesi tanya jawab kepada kandidat tim sukses BEM Bisnis Digital dibatasi 3 pertanyaan, waktu menjawab 1 pertanyaan selama 2 menit. Yang keempat ada voting melalui Google Form. Yang kelima penyampaian hasil voting oleh saya sendiri. Yang keenam ada pesan kesan dan hal-hal yang ingin dilakukan selama menjadi tim ses oleh pemenang kandidat tim ses nanti. Yang ketujuh ada penutupan acara. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung kita mulai dari agenda pertama kita, penyampaian informasi dari Prodi Bapak Sulisman yang akan disampaikan oleh teman kita Muhammad Farhan Arik. Kepada Muhammad Farhan Arik, dipersilahkan. Han.
Mohon maaf, sepertinya ada kendala dari Farhan, sehingga untuk agenda Farhan penyampaian. hadir. Nah, gimana sih Pak? Gue baru balik dari masjid, sorry. Nama Oh, gue masih gamisan anjir. Ini udah berapa orang? oke. Udah mulai, Udah Pak. mikir ya? Udah mulai ya? Sorry. Hujan Lanjut, soalnya. lanjut, lanjut. Lo dulu dah, biar sesuai timeline. Ntar gue minum dulu, capek juga ya. Subhanallah, takbir. Oke, gue buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, gue di sini cepet aja, nggak mau bertele-tele. Soalnya kan kita punya next acara lagi. Jadi gue cuma nyampein info dari Pak Asli yang disampaikan ke gue. Yang pertama ini kan kemarin mungkin baru beberapa dari PJ mungkin PJ kelas, PJ matkul yang tahu info ini. Juga mungkin belum lengkap infonya. Jadi gue sampein ya mungkin bisa dibilang ya udah hampir lengkap lah. Jadi kalian yang bukan PJ juga bisa tahu info ini. Yang pertama ada info magang. Magang itu kalau kemarin Pak Asli bilang buat anak-anak tutor dulu di bulan Desember gitu. Nah magangnya gimana Han? Magangnya ini nanti sesuai ditaruh disebar di perusahaan yang udah kerjasama sama UNJ. Yang gue tahu baru ada PT Bank Mandiri sama Indosat. Selebihnya belum kurang tahu. Dan itu katanya wajib buat semua anak-anak bisnis digital. Tapi yang diutamakan sekarang tutor dulu. Terus gimana Han SKS-nya? Nah kata Pak Osdi itu kan kita nanti kalau magang itu dikontrak. Kontraknya itu 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya nggak suka sama lu, bisa aja lu dikeluarin dari perusahaan itu. Nah SKS-nya gimana? SKS-nya insya Allah dipenuhin. Kalau kata Pak Osli gitu. Itu yang pertama. Terus yang akreditasi. Akreditasi ini insya Allah kita bakalan ngurus di bulan Oktober ini. Yang ngurus tutor-tutor. Dan tutor ini kan sekarang jumlahnya bisa dihitung nggak terlalu banyak ya. Karena akreditasi ini mulai sibuk. Benar kan? Akreditasi ini mulai sibuk. Jadi insya Allah nanti kita ada teman-teman sekalian bisa gabung ke tim tutor. Nanti gue kabarin lagi kapan dibukanya. Dan kuotanya itu terbatas, nggak sebanyak yang kalian pikirin. Soalnya kita emang butuhnya nggak banyak-banyak gitu loh. Dan akreditasi ini nanti tugas pertama tutor itu akreditasi, yaitu kita yang laki-laki nginepnya tapi bukan tidur, dan nginepnya kita kerja ngurus-ngurus akreditasi. Kalau yang cewek pulang jam 6 atau jam 8 gitu, gue lupa. Oke, terus selanjutnya ini rolling class. Jadi kalian nggak bakal yang di Jabodetabek nih, khususnya kalian bakalan offline lah. Jadi kalau yang di luar Jabodetabek ya rugi sih soalnya. Soalnya kan pelajaran big data, pemrograman data raya itu kan kita kebanyakan kelas-kelas malam kan. Kayak jam 7 malam atau jam berapa. Nah, makanya mau dibuat pagi di UNJ-nya langsung di lab. Labnya mungkin kalian udah pada tahu ya, dari Syara Mampas Sandi itu labnya tuh. Dan labnya emang enak sih kalau kalian ke sana. Oke, terus selanjutnya tutor ini beda. Eskul nih, gue mau bahas eskul. Eskul ini nanti kita jadinya organisasi ya, sebuah organisasi. Jadi nanti mungkin dari teman-teman PJ kelas bisa bantu buat ngurus eskul. Ngurusnya gimana? Dibuat struktur. Jadi ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Jadi benar-benar eskul ini nggak cuma sekedar eskul, mau dibuat sebuah organisasi sama Pak Osli itu sendiri. Nah, buat mentor-mentornya, yang gue udah tahu, kalau desain grafis itu nanti masih dicari. Kalau Bitcoin, kemarin sih dapat kabar dari mentornya itu dari UNES kalau nggak salah. Terus kalau coding ya Bu Atika yang biasanya paling ada tuh kan pelajaran pemrograman data raya, sama e-sport. E-sport ini kalau misalnya lu ngikutin prosin MPL, kita pelatihnya itu nanti mentornya itu AE Nasiuduk, pelatihnya Alter Ego. Nah terus terakhir mungkin masalah BEM ya. BEM ini insya Allah semoga jadi. Kita tunggu dari teman-teman tim ses nanti ini pemilihannya, sama pokoknya udah dapat nanti ngobrol sama gua. Nanti yang tim ses ini
makanya kenapa gue bilang harus fleksibel, karena kita bakalan ketemu sama yang namanya Casino. Dia yang bakal bantuin kita. Dia salah satu tim Ferrari. Kalau misalnya anak-anak tutor mungkin pada tahu ya tim Ferrari-nya Pak Osdi. Dia salah satu dari itu, sama dia anggota BEM kalau nggak salah. Tapi gue lupa BEM fakultas atau BEM Unif gitu. Terus sama ini terakhir duta UNJ deh. Ada yang mau jadi duta UNJ nggak? Kemarin sih gue disuruh Pak Osli nyari cowok yang cakep terus bisa bahasa Inggris sama cewek yang cakep juga. Kemarin sih Pak Osli nyuruhnya baru Farel sih jadi duta UNJ. Rel gimana Rel? Tertarik gak? Enggak siap, enggak siap. Syarat, utar. Kalau nggak salah gue ada syarat-syarat tadi duta UNJ. Sebentar. Gue cari dulu ya. Nih, duta UNJ kalau yang misalnya minat ya, oh ya kelebihannya apa sih jadi duta UNJ? Jadi duta UNJ ini ntar lu terkenal sama rektor. Jadi kalau kata Pak Asli mau nilai lu berapa mau agak jeblok-jeblok sedikit, insya Allah tetap bisa lulus. Soalnya lu bakal kenal sama rektor sama wakil rektor. Pokoknya bakal terkenal lah, relasi bakal luas. Syaratnya apa? Peserta berusia 18 sampai 23 tahun. Mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta. IP minimal 2,8 atau nilai rata-rata rapot bagi mahasiswa baru itu 8. Sehat jasmani rohani dan bebas narkoba itu biasalah. Kalau yang cowok minimal tingginya 165, yang cewek 160. Terus bisa bahasa Inggris, kalau bisa bahasa lainnya nilai plus, sama berpenampilan menarik, berwawasan luas dan berbakat. Nah, itu dia. Buat info tentang duta UNJ. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain atau ada yang mau disampaikan, bisa banget disampaikan ke gue langsung aja. Langsung open mic atau present, terserah lah. Tuh. Ya, itu dari gue mungkin. Bagi yang mau bertanya, silakan ya, bisa langsung open mic atau bisa raise juga. Sama mungkin barangkali ada yang berminat untuk daftar duta UNJ itu. Bisa hubungin Farhan. Gimana, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin itu aja dari gua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lah, lambok. Oke, kita lanjut ke agenda selanjutnya. Yang kedua, ada penyampaian biodata, visi misi, dan hal-hal yang akan dilakukan selama menjadi tim ses oleh 9 kandidat tim ses, selama masing-masing orang diberi waktu maksimal 5 menit. Yang pertama akan dimulai oleh Azra Putri. Untuk Azra Putri, dipersilakan untuk unmute mic-nya. Dan kalau bisa on cam ya. Halo, suara gue kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama gue Azra Putri Anastasia dari kelas C. Aduh, gue sebenarnya nervous banget. Soalnya bener-bener tadi ditanyain Ilyas siang-siang, nanti ngapain aja, terus kata dia, lihat aja nanti. Jadi gue bener-bener nggak ada persiapan. Jadi maaf ya kalau misalkan nggak jelas. Ngapain ya? Alasan gue buat ikut tim ses ini sebenarnya pengen nambah relasi yang pertama, yang kedua buat nambah pengalaman, terus buat ngebangun prodi kita juga. Terus oh ya, by the way gue dari Jakarta Timur, jadi lumayan dekat sama UNJ, jadi gue bisa mobile buat balik UNJ kalau misalkan diperlukan. Terus visi gue buat nyiptain prodi kita itu yang cinta keberagaman, cinta lingkungan, dan menyenangkan dan kondusif. Terus misi gue ngelakuin pengembangan secara maksimal terhadap program-program yang akan nanti dilaksanakan, kayak tutor, terus ekskul juga, biar semakin maju gitu. Terus nyelenggarain kegiatan-kegiatan di luar kampus juga, yang nantinya realisasikan. Terus ngeoptimalin semua kegiatan-kegiatan dan program-program kampus, program-program bisnis digital,
Terus nyelenggarain event-event juga kalau misalkan memungkinkan. Terus ngejadiin tim sukses BEM Distrik sebagai satu wadah gitu buat nampung aspirasi teman-teman semua. Terus buat ningkatin program-program dari bisnis digital juga. Gitu aja. Terima kasih. Ada lagi nggak, Yas? Jelas? Waktunya masih 3 menitan nih. Mau ditambahin? Udah kayaknya, cukup. Oke. Ya, terima kasih kepada Azra yang udah memberikan pemaparan biodata, visi misi, dan lain-lainnya. Lalu untuk yang kedua bisa disampaikan oleh Aldrian. Untuk Aldrian dipersilakan untuk unmute dan kalau bisa on cam. Suara gue kedengar jelas nggak? Kedengeran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Kenalin, nama gue Adrian dari kelas B. Jadi visi gue sebagai tim SAS itu adalah menghasilkan BEM bisnis digital yang intelektual untuk memajukan prodi bisnis digital serta menjadi wadah aspirasi untuk semua mahasiswa bisnis digital. Nah, selama jadi tim SAS bisnis digital ini, visi gue yaitu pertama, mengawasi dan membantu proses pembuatan BEM bisnis digital. Jadi, gue akan ngawasin proses pembuatan bisnis digital dari pertama sampai akhir. Jadi kalau misalkan ada yang menyimpang dari proses pembuatan BEM bisnis digital, itu bakal gue cek lagi. Yang kedua, mengevaluasi hasil kerja dari BEM bisnis digital. Jadi setelah BEM bisnis digital kebentuk ini, gue bakal mengevaluasi kerja-kerja anggota BEM bisnis digital. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa bisnis digital, gue bakal cross check lagi. Yang ketiga, menampung saran dari mahasiswa atau mahasiswi bisnis digital. Jadi buat kalian yang pengen ngasih saran untuk pembuatan BEM Prodi bisnis digital ini, kalian bisa langsung hubungin aja ke tim SAS bisnis digital. Udah sih gitu aja dari gue. Sisa waktunya masih 3 menit, mungkin ada yang mau ditambahkan, pengalaman organisasi mungkin atau lainnya. Oh iya. Sebenarnya sih gue nggak punya pengalaman organisasi yang banyak ya. Gue jarang ikut organisasi. Tapi semenjak kuliah ini gue pengen ikut organisasi biar menambah pengalaman gue, menambah relasi gue juga. Nah, terus gue pengen prodi bisnis digital ini maju juga. Gue pengen kita maju bareng-bareng gitu. Sebagai angkatan pertama kita ini harus menjadi contoh buat angkatan-angkatan yang lainnya. Gitu. Cukup, masih ada waktu sekitar 2 menit lebih. Atau ada yang masih mau ditambahkan? Udah cukup. Gitu aja ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kandidat berikutnya. Kandidat berikutnya ada Riza Amalia. Untuk Riza Amalia bisa di-unmute dan kalau bisa on cam. Terima kasih. Ini sepertinya Riza Amalia belum bergabung nih. Dilihat dari partisipannya belum ada. Kita lanjut ke Michael Lambok. Apakah sudah bergabung? Yo Lambok. Ya, yo. iya. Udah. Oke. Kedengeran gak suara gua? Kedengeran. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alasan gua mau ikut calon tim sukses itu, gue sebenarnya mau ikut organisasi soalnya di SMA itu gue belum pernah ikut organisasi apapun. Jadi gue pengen keluar zona nyaman lah.
untuk mengikuti organisasi. Yang kedua itu karena bisnis digital itu merupakan angkatan pertama, jadi kita ini mau jadi tim yang solid dan mau bekerja sama gitu loh. Yang ketiga itu ya tentunya menambah relasi dan pertemanan juga. Itu aja sih. Oh ya, satu lagi menambah CV. Gayas. Waktunya masih 4 menit. Ada yang mau ditambahkan? Udah cukup ya. Baik, kalau begitu terima kasih kepada Michael Lambok yang sudah memberikan pemaparannya. Lalu selanjutnya kita lanjut ke kandidat berikutnya. Ada Nur Sinta. Apakah Nur Sinta sudah bergabung? Halo, apa sudah terdengar? Iya, sudah terdengar. Oke, baik. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini perkenalkan, nama gue Nur Sinta, bisa dipanggil Sinta. Gue asal dari SMK Negeri 8 Jakarta. Mungkin cukup dari situ aja dulu biodata gue-nya. Di sini gue pengen nyampein visi misi yang bakal gue sampein, yang bakal gue jalani sebagai tim sukses. Yang pertama, visi gue adalah menciptakan kerjasama yang bersinergi dalam pembuatan BEM bisnis digital yang bertujuan untuk pengembangan bakat dan teknologi serta untuk pergerakan positif mahasiswa. Nah, untuk mendukung visi tersebut, tentu saja gue harus punya misi. Yang misi gue pertama adalah mendukung proses kegiatan yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua adalah mengoptimalkan kemampuan mahasiswa bisnis digital untuk dapat membangun BEM bisnis digital bersama. Yang ketiga ada menerima dan menyaring masukan dari internal maupun eksternal untuk kemajuan proses pembentukan BEM bisnis digital. Dan yang terakhir adalah berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif untuk dapat menghasilkan kerjasama yang positif untuk pembentukan BEM bisnis digital ini, baik dari intern maupun ekstern. Nah, di sini gue mau jelasin kenapa gue pengen jadi tim sukses BEM bisnis digital ini. Pertama, gue pengen jelasin pengalaman organisasi gue dulu. Pertama, gue pernah ikut membuat organisasi yang pasif menjadi aktif, yaitu Forum DKI Jakarta. Di sini gue sebagai wakil satu dari Forum DKI Jakarta sendiri, dan di situ sudah lama tidak dijalankan organisasinya, pasif, dan tentu saja kita harus membuat kiat-kiat baru untuk membuat sebuah organisasi menjadi aktif kembali. Nah, di sini gue merasa bahwa karena kita baru, tentu saja kita harus bisa membuat BEM yang benar-benar sejalan dengan digital sendiri. Dan ini merupakan tantangan baru buat gue, dan pengalaman-pengalaman ini semoga bisa ngebantu untuk membuat BEM bisnis digital itu sendiri. Selain itu, gue pernah menjadi ketua OSIS di SMK Negeri 8 Jakarta, dan ada kegiatan Klub Jantung Remaja Jakarta, dan gue menjadi bendahara 1 untuk DKI Jakarta. Oke, sekian. Apakah masih ada waktu? Waktunya masih 2 menit setengah. Mungkin ada yang masih mau ditambahkan? Dipersilakan. Untuk yang ditambahkan di sini karena seperti orasi ya, gue pengen mengajak kita semua agar satu visi untuk membentuk BEM bisnis digital, walaupun lo nggak kepilih ataupun lo nggak ikut dalam pembuatan itu, gue pengen lo mendukung dan memberikan masukan-masukan untuk tim bisnis digital ini sendiri, agar kita mempunyai organisasi yang kuat sehingga kita bisa memberikan dampak-dampak positif ke depannya. Seperti mengikuti acara-acara yang berkaitan dengan teknologi, karena kita belum pernah ngeliat nih acara teknologi yang full. Nah, bisa kita membuat itu dari BEM bisnis digital. Nah, gue harap kalian semua bisa ikut bekerja sama jika misalnya kalian punya inovasi-inovasi baru. Jadi itu aja dari gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam kepada Nur Sinta yang sudah memberikan deskripsi dirinya, visi misi dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita lanjut ke kandidat ke-6, ada Muhammad Ashifa. Untuk Muhammad Ashifa, apakah sudah bergabung? Ya, halo. Ya, sudah terdengar. Halo. Udah dengar. Baik, waktunya Assalamualaikum. 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ilyas. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Ashifa. Saya dari Lamongan, Jawa Timur. Meskipun rumah saya jauh ya di Lamongan, tapi ya nggak jadi halangan lah. Nanti kan saya juga di sana di Jakarta ngekos lah. Jadi kalau urusan dekat-dekat dengan kampus bisa lah. Nanti kan ngekos 1 menit 2 menit sampai lah, jalan kaki gitu.
Eh, Visi misi saya adalah sebagai berikut. Visi saya itu menjadikan prodi bisnis digital menjadi prodi yang lebih baik gitu loh. Jadi karena kita prodi yang baru, jadi kita kan harus belajar lah sama-sama supaya kita buat prodi bisnis digital ini menjadi prodi yang lebih baik. Nah, apa yang harus dilakukan supaya menjadi prodi yang lebih baik? Nah, yang pertama adalah kita harus mempererat kekeluargaan antar internal bisnis digital. Jadi kita mungkin ada 100 orang ya di prodi bisnis digital ini, kita harus saling mengeratkan kekeluargaan sesama prodi gitu. Yang kedua adalah menjadikan prodi bisnis digital terintegrasi dengan BEM lainnya. Jadi maksudnya itu kita kan akan membuat BEM ini ya. Nah, jadi kita harus integrasi dengan BEM lainnya supaya kita bisa belajar dan kita bisa ambil kayak gimana sih kita BEM itu bisa berjalan karena kita juga baru gitu. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan program kerja di bisnis digital. Nanti setelah terbentuknya BEM bisnis digital, nanti kan akan ada program kerja yang namanya. Nah, jadi kita lakukan sama-sama yang namanya program kerja bisnis digital. Kemudian saya juga akan menampung saran aspirasi dari teman-teman semua gitu. Nah, berhubung riwayat organisasi nggak banyak sih. Di SMA saya menjadi wakil satu OSIS, wakil satu OSIS, kemudian menjadi anggota Forpis Kabupaten Lamongan, menjadi kemarin kan saya sempat kuliah juga 1 tahun, menjadi HMJ Prodi di kampus saya sebelumnya, kemudian saya menjadi Ormada, anggota Ormada, organisasi mahasiswa daerah. Udah sih, itu aja sih. Masih ada waktu berapa? 1 menit lebih, mungkin ada yang masih mau ditambahkan? Gimana? Masih ada waktu sekitar 1 menit lebih, mungkin ada yang masih mau ditambahkan? Oke, saya tambahkan sedikit ya. Jadi teman-teman, ketika nanti terbentuknya BEM Bisnis Digital, gimana ya? Mari kita sama-sama kayak membangunlah prodi ini menuju lebih baik itu. Kita jadikan prodi bisnis digital ini menjadi prodi yang intelektual. Kemudian nanti kalau misalkan prodi ini bisa menjadi yang lebih baik, itu kan akan berdampak pada kita juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Ashifa yang telah memberikan deskripsi diri, visi misi, dan lain-lain. Untuk kandidat selanjutnya, kita lanjut ke kandidat ke-7, yaitu Anjas Sapriana. Apakah Anjas Sapriana sudah bergabung? Udah ya, kedengeran kan ya suara gue? Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue minta maaf karena gue nggak bisa on cam ya. Perkenalkan, nama gue Anjas Apriana. Gue dari kelas B, umur gue 19 tahun, asalnya dari Depok. Di sini gue mau ngejelasin beberapa visi misi gue kalau misalkan jadi tim ses pembentukan BEM-Bisdik. Yang pertama, visi gue itu membentuk BEM-Bisdik yang berkompeten dan memiliki eksistensi yang tinggi di lingkungan kampus maupun masyarakat. Kalau misalkan gue mau ngejar misi itu, visi itu kan perlu misi ya. Nah, ini ada beberapa misi gue. Yang pertama, memotivasi teman-teman bisnis digital untuk ikut serta dalam pembentukan BEM. Terus, yang kedua, memilih mahasiswa tepat sasaran untuk dijadikan anggota BEM. Yang ketiga, menjalin relasi dengan alumni, cutting, maupun dosen untuk memperoleh informasi. Yang terakhir, membangun lingkungan organisasi yang baik. Udah sih, Yas, itu doang. Masih ada waktu 3 menit lebih. Apa masih ada yang mau ditambahkan? Gak ada sih, udah cukup kayaknya. Baik, terima kasih kepada Anjas Sapriana yang telah memberikan deskripsi diri, visi misi,
dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita lanjut ke kandidat ke-8, ada Dejan Kurniawan. Apakah Dejan sudah bergabung? Suaranya belum kedengeran, Jan. Kedengeran nggak? Nah, ya, kedengeran. Oke. Oke, baik. Untuk Dejan Kurniawan, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Visi misi gue kalau kepilih jadi tim ses Bisdik ini ingin membuat prodi Bisdik ini menjadi prodi yang paling eksis. Membuat angkatan prodi menjadi angkatan yang paling solid. Contohnya, misalkan kalian milih A, terus pilihan A kalian itu nggak kepilih, misalkan yang kepilih yang B. Nah, itu gue ingin menyatukan supaya kita satu suara, satu visi, satu misi, agar prodi Bisdik ini bisa lebih baik ke depannya. Membuat event-event yang menarik, membuat sebuah seminar yang dimana isinya motivasi untuk para UMKM. Itu aja sih, Yas. Mungkin bisa dilanjutkan ke deskripsi diri, waktunya masih 4 menit lebih. Kenapa, Yas? Mungkin bisa dilanjutkan untuk deskripsi diri, waktunya masih tersisa 4 menit lebih. Bisa deskripsi diri atau mungkin pengalaman organisasi. Itu aja deh. Gue lupa pernah ikut organisasi apa. Baik, terima kasih kepada Dejan Kurniawan yang telah menyampaikan visi misinya. Kita lanjut ke kandidat yang terakhir, ada Lisa Salma. Apakah Lisa? Suara gue kedengaran, Yas? Ya, kedengeran. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama gue Lisa Salma dari kelas Bisnis Digital B. Umur gue 18 tahun. Asal gue dari SMK Negeri 8 Jakarta. Di sini gue mencalonkan menjadi tim ses karena ingin menambah relasi dan pengalaman juga, serta melatih soft skill gue. Visi gue di sini adalah menjadikan tim sukses Bisdik sebagai media informasi terbentuknya BEM atau Hima Bisdik kepada mahasiswa dan menciptakan tim sukses yang terbuka, baik di pihak internal maupun eksternal program studi bisnis digital. Nah, untuk menjalankan visi pasti butuh misi dong. Misinya itu di sini ada yang pertama, mengadakan Zoom dengan mahasiswa dan dosen sebagai sarana penyaluran aspirasi mereka ke depannya. Nah, di sini kita bisa diskusi bareng nih, Bisdik mau di mana ke depannya. Yang kedua itu mengaktifkan fungsi sosial media sebagai sarana informasi, contohnya grup WhatsApp dan akun Instagram. Jadi nantinya kita akan lebih aktif lagi di akun Instagram Bisnis Digital, biar semua mahasiswa bisnis digital tuh tahu ada apa aja informasi terbaru di prodi kita. Yang ketiga ini meningkatkan minat mahasiswa untuk bersama membangun BEM atau Hima Bisdik. Yang keempat, melakukan kegiatan yang dapat mempererat silaturahmi antar mahasiswa. Contohnya kayak kumpul-kumpul, kita bisa kumpul-kumpul yang tentunya tetap menaati protokol kesehatan. Yang terakhir adalah mencari informasi seluas-luasnya yang berhubungan dengan pembentukan organisasi di tingkat prodi. Yang kita tahu ini program studi kita baru dan kita masih perlu banyak belajar untuk pembentukan BEM atau Hima Bisdik ini. Sekian pemaparan visi misi gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih 3 menit lebih, mungkin ada yang masih mau ditambahkan? Udah cukup sih, Yas. Oke, baik, terima kasih. Jika begitu, untuk sesi deskripsi diri, visi misi, dan penyampaian hal-hal yang akan dilakukan selama menjadi tim sukses telah disampaikan oleh 8 kandidat. Hingga saat ini Riza Amalia masih belum bergabung, sehingga mungkin saya anggap gugur ya, karena sampai saat ini masih belum bergabung. Kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada kandidat. Dibatasi 1 orang 3 pertanyaan, waktu menjawab 1 pertanyaan selama 2 menit. Baik, untuk yang pertama, mungkin kita bisa mulai dari Muhammad Ashifah. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Muhammad Ashifah, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ke Muhammad Ashifa. Kan rumah Muhammad Ashifa itu kan di mana tuh tadi? Jauh Di kan Lamongan. maksudnya dari Ya, jauh kan dari Jakarta. Nah, itu kan pasti ngekos. Terus kalau misalnya untuk waktu lu bagi tugas kan pasti ikut BEM tuh pasti banyak ini kan, banyak kesibukan. Cara lu bagi waktu untuk ngerjain tugas-tugas gitu gimana, Chef? Ahmad, maaf. Ini Hasan Baik jawab untuk atau gimana? Muhammad, ya. Baik untuk Muhammad Ashifa, mungkin pertanyaannya bisa langsung dijawab. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, benar tadi rumah saya jauh ya, mungkin jauh Lamongan, Jawa Timur. Nanti saya ngekos. Nah, pertanyaannya gimana sih saya mau bagi tugas kuliah dengan nanti ketika saya menjadi tim ses dari BEM ya. Jadi gini teman-teman, kita makanya nih perlu adanya manajemen waktu. Ketika kita ngekos kan semua itu kita sendiri yang ngatur gitu loh. Nah, kalau misalkan ada tugas ya kita kerjain. Kalau ada ada kumpul-kumpul masalah BEM ya kita kumpul gitu. Jadi kalau masalah pembagian waktu sih nggak masalah sih, karena tugas itu bisa dikerjakan dimanapun ya. Mungkin di kampus juga bisa, di mana-mana juga bisa gitu. Jadi kalau masalah pembagian waktu tugas sama nanti ketika jadi pengurus atau jadi tim ses BEM ketika saya ngekos sih nggak ada masalah gitu. Apakah sudah jelas atau diceritakan lagi? Siapa tadi? Waktunya Lupa masih namanya. 50 detik, mungkin masih ada yang mau ditambahkan. Udah itu aja. Bagaimana untuk Kanesia, apakah sudah cukup menjawab jawaban dari Muhammad Ashifa? Iya, makasih ya, Ahmad. Makasih Ganesha. Oke, untuk pertanyaan kedua kepada Muhammad Ashifa, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada yang masih ingin bertanya kepada Muhammad Ashifa? Baik, jika tidak ada yang mau bertanya kepada Muhammad Ashifa, kita lanjut ke kandidat berikutnya. Ada Anja Sapriana. Kepada Anja Sapriana mungkin bisa di-unmute mic-nya, dan bagi yang bertanya dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya kepada Anja Sapriana? Izin bertanya. Oke, baik. Untuk Jihan Salsabila dipersilahkan. Gue mau nanya ke Anjas. Jadi kan pemimpin tuh jarang ya ada yang cewek. Terus biasanya tuh kayak ya dipandang sebelah mata gitu kan. Nah, buat Anjas, kayak apa sih plan-plan yang bakal lu lakuin untuk matain statement itu? Makasih, udah gitu aja. Baik, untuk Anja Sapriana, waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Oke, makasih ya Yas. Tadi Jian kan nanya ya, kalau misalkan organisasi itu biasanya cewek kan jarang. Sebenarnya kalau untuk zaman sekarang, mau perempuan atau laki, itu sebenarnya udah gampang sih, selagi kita ngejalaninnya biasa aja, terus penuh komitmen, nggak perlu dengerin stigma-stigma dari masyarakat atau enggak orang-orang sekitar, karena gue emang udah pernah ikut organisasi dan bahkan gue bisa jadi ketua gitu. Padahal gue cewek loh, dan saingan gue tuh banyak laki-lakinya gitu. Jadi dari situ gue sadar kalau misalkan cewek bisa loh gitu. Dan paling ya untuk ngalahin stigma kayak gitu, ya buktiin gimana caranya lo bisa ngebangun BEM Bisdik itu lebih baik dibandingkan pemikiran-pemikiran orang di luar sana. Gitu sih.
Waktunya masih tersisa 1 menit. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Enggak ya, udah. Baik, terima kasih kepada Anja Sapriana yang sudah menjawab pertanyaan dari Jihan Salsabila. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya kepada Anja Sapriana, masih dibuka 2 sesi pertanyaan. Mau nanya Han? Raisen? Boleh deh, boleh. Oke, untuk Farhan Arik dipersilakan untuk bertanya. Kayaknya buat Nur Sinta deh. Kayak tadi soalnya keren banget. Nanti Pak, satu-satu Pak. Nanti nih. Berurutan Pak. Oke, untuk Anja Sapriana dulu nih, ada yang masih mau bertanya nggak? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya kepada Anja Sapriana, kita lanjut ke kandidat berikutnya, ada Dejan. Untuk Dejan, dipersilakan untuk unmute mic-nya. Bagi yang ingin bertanya ke Dejan, dipersilakan. Saya ingin bertanya, apakah boleh? Ya, silakan Timothy Marcel. Kan dalam waktu yang nggak banyak ini atau bisa dibilang singkat, apa sih langkah-langkah yang akan lo lakuin? Apalagi maksudnya nggak lama, maksudnya plan-plan apa lo, misalkan dari open recruitment terus segala macam, apa yang bakal lo lakuin sih? Baik, apakah sudah jelas pertanyaannya, Dejan? Udah. Oke, untuk waktu menjawabnya 2 menit dimulai dari sekarang. Pertama, berpikir kritis, berpikir lebih maksimal. Yang kedua itu kalau udah ketemu jalannya atau kapan waktunya itu langsung dilaksanain. Itu aja. Waktunya masih tersisa 1 menit 40 detik. Ada yang masih ingin ditambahkan? Udah sih, itu aja. Baik, untuk Timothy Marcel, apakah sudah cukup menjawab jawaban dari Dejan? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Maaf Jan, kalau untuk step per stepnya lo akan ada atau gimana? Soalnya kan waktunya singkat banget nih. Kenapa nama? Untuk step per stepnya, misalkan atau lo punya perencanaan itu bakal terjadi, bakal waktu dalam waktu berapa, dan gimana cara lo buat lo ngewujudin itunya? Oke, waktunya berapa hari gitu? Iya. Atau kan karena waktunya emang singkat gini, terus apa sih yang bakal lo lakuin dalam waktu singkat ini? Maksudnya ke penjelasan nyatanya, lo contoh nyatanya. Oke, untuk Dejan, waktu untuk menjawabnya tersisa sekitar 40 detik. Dipersilakan. Waktunya kan mau tadi? Iya, maksudnya lo misalkan akan ngadain apa, misalkan kayak pertemuan atau gimana, atau Zoom dalam waktu yang singkat itu. Paling ngadain Zoom. Kalau emang daerahnya deket-deket semua, ngadain pertemuan, terus ngadain musyawarah, biar sampai mufakat. Biar hasilnya tuh nggak setengah-setengah gitu loh. Gitu aja sih. Baik, tepat sekali waktunya juga sudah habis. Untuk yang lain, masih ada sisa 2 slot pertanyaan. Apakah masih ada yang ingin bertanya kepada Dejan? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya kepada Dejan, kita lanjut ke kandidat berikutnya, ada Alisa Salma. Untuk Alisa Salma, silakan di-unmute mic-nya. Dan untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Alisa Salma, apakah masih bergabung? Yes. Oke, untuk Demis Rama dipersilahkan untuk bertanya. Oke.
Sebelumnya, sorry nggak bisa on cam karena lagi ada keperluan. Gue mau nanya nih Sal, Alisa ya, Alisa Salma. Apa sih yang bikin lu beda dari kandidat lain, yang bikin gua dan teman-teman lain nih harus milih lu gitu? Itu aja, terima kasih. Baik, Denis untuk Alisa bisa, Salma, waktu menjawabnya 2 menit dimulai dari sekarang. sorry, Denis bisa diulang nggak pertanyaannya? Oke, bisa. Jadi, apa sih yang ngebedain lu dengan kandidat yang lain? Gitu loh. Apa yang bikin gua dan teman-teman yang lain ini harus milih lu dibandingkan dengan yang lain? Oke. Sudah cukup jelas pertanyaannya Alisa Salma? Atau masih ada yang ingin dipertanyakan dulu ke Denis? Cukup. Jadi pertanyaannya di sini apa Oke. yang membedakan gue Untuk dengan yang Alisa lain? Salma, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, di sini apa yang membedakan gue dengan yang lain? Tentunya visi misi kita semuanya beda ya. Walaupun tujuannya sama, yaitu ingin membangun prodi bisnis ini lebih maju ke depannya. Gue akan bikin plan-plan rencana-rencana kerja yang akan membuat BEM Bisdik ini nih akan bisa lebih maju. Selain itu, gue juga akan melaksanakan beberapa pertemuan yang pastinya mungkin lebih efektif kalau kita lakukan secara offline ya. Contohnya kalau misalkan kita diskusi di Zoom aja mungkin itu nggak terlalu efektif karena banyak yang off cam, mungkin banyak yang nggak memperhatikan, bahkan kadang kalau Zoom-nya jam-jam malam itu mengganggu waktu istirahat juga, banyak yang mengganggu waktu istirahat. Jadi gue akan mungkin sebisa mungkin akan rutin mengadakan pertemuan offline, tapi tentunya akan memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang ada juga. Oke, cukup, Denis? Waktunya masih 50 detik. Ada yang masih ingin ditambahkan, Alisa Salma? Tadi katanya kan lu mau bikin plan-plan kerja gitu kan? Bisa di-spill nggak plan-plan kerja lu tuh apa sih? Secara garis besar aja. Oke. Di sini kan nanti kita akan membuat tim sukses Bisdik ya, yang nantinya akan dipilih lagi anggota-anggotanya yang akan digodok lagi. Setelah itu kita akan rapat, setelah rapat kita akan open recruitment untuk BEM Bisdik, yang pastinya kita ada kriteria-kriteria khusus untuk anggota-anggota BEM Bisdik itu. Itu sih. Selain itu, mungkin aspirasi-aspirasi orang-orang mahasiswa Bisdik juga ya yang akan kita tampung untuk keberlangsungan BEM Bisdik ini. Baik, untuk Alisa Salma, waktunya sudah tepat 2 menit. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya kepada Alisa Salma? Masih ada 2 slot pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya kepada Alisa Salma. Kita lanjut ke kandidat berikutnya. Kandidat ke-5 ada Aldrian. Untuk Aldrian, dipersilakan untuk unmute mic-nya. Dan yang ingin bertanya kepada Aldrian, dipersilakan. Timothy ingin bertanya kepada Aldrian? Ya, saya ingin bertanya pada Aldrian. Oke, untuk Timothy dipersilakan. Untuk Aldrian, kan kita kan bisa dibilang satu angkatan kan kita belum ketemu semuanya. Atau kita masih menggunakan media platform digital. Terus kalian nanti di situ akan membentuk tim. Karena kita belum kenal semua, kayak gue pengen tahu apa sih yang lo butuhin dari orang-orang yang di tim lo, dan apa spesifikasi dalam lo pemilihan, dan apa cara lo untuk memilih orang-orang itu. Kayak gimana cara lo memilih, atau lo misalnya asal milih, atau lo ada cara lo sendiri untuk memilih sesuai dengan spesifikasi lo itu, atau kriteria lo itu, atau gimana? Terima kasih, itu pertanyaan dari gue.
Baik, untuk Aldian, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi untuk pemilihan anggotanya itu gue punya cara sendiri ya. Caranya itu gue ngelakuin interview. Mungkin kan anggota tim ses ini nggak banyak nanti ya. Jadi gue ngelakuin interview ke beberapa orang. Jadi ntar gue bakal kasih pertanyaan. Dari pertanyaan itu gue bisa ngeliat apa aja dari jawaban itu gue bisa lihat dia relate nggak dengan tugas tim ses bisnis digital ini. Nah, dari situ baru ntar gue jadiin anggota. Kalau masalah pemilihan, karena mungkin ini dikit ya anggota tim sesnya. Gue sih kalau bisa ketemu nggak lewat Zoom gini, karena takutnya kalau lewat Zoom kayak gini mereka tuh cuman dengerin doang, begitu. Apakah cukup, Timothy? Waktunya masih 50 menit lebih, mungkin 50 detik lebih, mungkin masih ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, gue rasa itu aja. Gimana Timothy, apakah sudah cukup jelas? Ya, dari saya sudah cukup jelas. Baik, Dari kita saya sudah cukup jelas. Maaf. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Farel Novelian. Untuk Farel, dipersilakan. Ya, gue mau nanya ke Adrian. Kan nanti lo ini bikin tim. Nah, nanti kalau misalkan salah satu dari tim lo ini ada yang kerjanya lumayan lambat, lo bakal ngelakuin apa buat nge-speed up kerjanya dia gitu aja sih. Terima kasih. Baik, untuk Aldrian, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Jelas ya. Oke, waktu menjawabnya 2 menit dimulai dari sekarang. Iya, jadi kalau misalkan ada anggota gue yang kerjanya lelet, pertama yang gue lakuin itu gue bakal nanya ke dia, kenapa kerja lu lelet? Nah, habis itu gue jelasin, kalau kerja lu lelet, sama aja lu menghambat proses pembuatan BEM Bisdik ini. Nah, kalau lu menghambat proses BEM Bisdik ini, sama aja lu menghambat kemajuan prodi bisnis digital. Jadi gue nggak mau lu tuh cuma numpang nama doang buat CV lu doang gitu. Baik, waktunya masih 1 menit 10 detik. Masih ada yang mau ditambahkan? Kalau dia masih ngelakuin itu lagi, gue nggak bakal beri kesempatan buat orang itu. Gue nggak mau dia menghambat proses kemajuan prodi bisdik ini. Bakal gue ganti dengan orang yang lebih aktif, lebih kerja gitu. Cukup ya. Oke, baik. Kepada yang mau bertanya kepada Aldrian selanjutnya, dipersilahkan jika masih ada yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya kepada Aldrian, kita lanjutkan ke kandidat berikutnya. Kandidat ke-6 ada Azura Putri. Untuk Azura Putri dipersilakan untuk unmute mic-nya, dan yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, untuk Rosmalina dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, gue mau nanya sama Azra. Sebenarnya pertanyaan gue hampir sama sih sama yang lain. Gimana cara lo, strategi lo, karena kan Bisdik ini masih baru. Nah, gimana caranya buat bangun dan kembangin nih Bisdik buat saingin sama fakultas jurusan-jurusan lain nih, sama cara ngerangkul teman-teman, karena kan nggak semuanya di Jakarta. Jadi gimana cara lo buat mengkoordinasiin teman-temannya? Makasih. Baik, untuk Azura Putri, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Sudah. Baik, waktu menjawabnya 2 menit dimulai dari sekarang. Sebelumnya makasih Rosmalina atas pertanyaannya.
untuk untuk mengkoordinasi teman-teman semuanya, gue pengen bikin kita tuh semuanya jadi satu prodi yang have fun gitu, maksudnya nggak kaku-kaku banget, jadi kita bisa ngerjain project-project atau program-program tuh dengan hati yang menyenangkan gitu, jadi nggak ngebebanin kita semua. Terus buat teman-teman yang di luar Jabodetabek atau di luar Jakarta, kita bisa bikin kayak Zoom atau ngobrol-ngobrol aja, sekedar ngobrol-ngobrol di grup biar kita tambah akrab gitu. Itu aja sih, Yas. Maaf, harus Marina. Waktunya masih 1 menit 15 detik, mungkin masih ada yang ingin ditambahkan? Udah, itu cukup. Baik, untuk Rosmalina, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, udah ya, situ aja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, jika masih ada yang ingin bertanya kepada Azra Putri, dipersilakan. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya kepada Azra Putri. Kita lanjut ke kandidat berikutnya, ada Michael Lambok. Untuk Michael Lambok, dipersilakan untuk unmute mic-nya, dan yang mau bertanya, dipersilakan memberikan pertanyaan. Baik, sudah ada 3 penanya di sini. Kita mulai yang pertama dari Kiraina Evitasari. Untuk Kirai, dipersilakan untuk unmute mic-nya dan mengajukan pertanyaan. Oke, makasih Ilyas. Buat Make Lombok nih, kan kita kan baru ya Bisdik nih. Sama sih sama kayak yang lain. Cuman tuh gue penasaran aja sama lo nih. Apa sih yang mau lo bawa dan langkah-langkah atau strategi apa gitu biar organisasi kita tuh lebih kuat di awal-awal periode. Karena kan kalau di awal-awal periode ini biasanya kan suka kayak yang gitulah. Nah, dari lo sendiri nih, apa sih yang mau lo bawa dan langkah-langkah strategi apa biar organisasi kita tuh kuat di awal-awal periode? Gitu aja. Baik, untuk Michael Lambok, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Sudah, Yes. Oke, waktu menjawabnya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya jawab ya. Strategi yang gua bawa itu tergantung orangnya. Kalau orangnya itu niat, yaitu kelompoknya itu berjalan dengan lancar. Tapi kalau orangnya yang kayak malas-malasan gitu ya menghambat gitu. Terus yang kedua itu strategi yang gue bawa itu sering adanya pertemuan di kampus atau di Zoom ini. Walaupun nggak sempet kalau di kampus ya bisa di Zoom ini lah. Terus yang ketiga ini strateginya bisa kita kalau misalnya gue terpilih, gue open recruitment lagi untuk anggota-anggota yang baru, kayak untuk yang kriterianya itu kayak orang yang rajin, terus yang kedua itu orangnya yang ya nggak malas-malasan gitulah. Udah ya. Waktunya masih 1 menit, mungkin masih ada yang ingin ditambahkan? Udah ya. Untuk Kirena Evitasari mungkin sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Masih, tadi kan Michael Lombok itu kan bilang yang niat ya, kalau misalkan orang tersebut nggak niat gitu, punishment-nya tuh apa gitu? Maaf kurang jelas suaranya, fokus-fokus. Tadi kan kata lo, orangnya itu kan kayak harus niat gitu. Kalau nggak niat kan bakal mempengaruhi BEM kita gitu. Nah, punishment sama orang yang nggak niat itu tuh apa gitu? Jelas nggak? Punishment kayak apa ya? Punishment tuh semacam kayak iya. Hukuman. Oh, hukumannya. Iya, kalau orangnya itu nggak niat, ya pilih anggota yang rajin. Terus yang nggak niat juga ganti anggota lain yang lebih niat gitu loh. Baik, untuk Michael Lambok, waktu menjawabnya sudah habis. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada
Muhammad Muzidul Muzid. Untuk Muzid dipersilakan. Assalamualaikum Lambok. Sebelumnya gue mau nanya nih. Tadi kan lu ada bahas tentang CV. Pertanyaan gue, ini apabila kalau lu terpilih jadi ketua tim ses nih, apa lu akan bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan lu atau hanya numpang CV nih? Ya, Baik, untuk Michael Lambok, apakah pertanyaannya sudah jelas? sudah. Oke, waktu menjawabnya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, kalau misalnya gue terpilih, gue akan bertanggung jawab sepenuhnya, tapi anggotanya itu bekerja sama dengan gue gitu loh, untuk membantu gue untuk menyukseskan acara bisnis digital ini untuk menjadi yang terbaik di UNJ ini. Udah ya. Waktunya masih tersisa 1 menit 30 detik, mungkin masih ada yang ingin ditambahkan. Bagaimana Muhammad Muzidul Muzid? Apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Makasih Lambok ya. Sukses. Baik, bila sudah cukup jelas, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Ridwan. Untuk Ridwan, dipersilakan untuk Anda. Ya, Lambok. Assalamualaikum, Lambok. Waalaikumsalam. Gue mau nanya nih. Sebenarnya ini pertanyaan buat semua kandidat ya. Tapi ini kan karena sesi lu, gue nanya ke lu. Dari lu sendiri nih, kalau misalnya lu kepilih, lu ada nggak nih perkiraan waktu untuk pembentukan BEM ini terbentuk? Dan bagaimana caranya biar terbentuknya BEM Bisdik ini lebih cepat gitu? Karena kan menurut yang gue dengar dari Korprodi tuh, BEM Bisdik ini perlu banget, secepatnya harus ada. Ya, gitu aja. Baik, untuk Michael Lambok, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Jelas. Oke, waktu menjawabnya 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, kalau misalnya waktu secepat mungkin ya. Kalau kan sudah disinggung, kalau BEM bisnis itu harus dilakukan secara cepat dibentuknya. Nah, kalau waktunya itu ya harus secepatnya memilih anggotanya, menyusun tugas-tugasnya sesuai dengan anggota-anggotanya. Waktu menjawabnya masih 1 menit 30 detik. Mungkin masih ada yang ingin ditambahkan? Ya. Bagaimana Ridwan? Apakah sudah cukup menjawab jawabannya? Nah, gue juga pengen nanya lagi tuh yang masalah lu bakal nyari tim lagi tuh ya. Lu ada spesifikasi tim-tim lu nggak buat kalau misalnya lu jadi gitu? Kalau gue sih nggak terlalu spesifik ya. Yang penting orangnya rajin, niat, dan tulus tulus ngerjainnya gitu loh. Gue nggak ada spesifik banget sih. Yang penting niat, rajin, udah itu aja. Baik, karena sudah 3 pertanyaan, kita lanjut ke kandidat berikutnya. Ada Nur Sinta. Untuk Nur Sinta dipersilahkan untuk unmute mic-nya, dan untuk yang ingin bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Baik, sudah ada 3 penanya di sini. Untuk yang pertama, saya persilahkan Kirena Evitasari untuk bertanya. Oke, makasih Ilyas. Buat Cinta ya. Suara gue jelas gak, Cinta? Jelas kok, Kirai. Oke. Gue mau nanya nih, gimana sih cara lo buat organisasi BEM nanti ini tuh branding sama organisasi BEM yang lainnya gitu? Cara lo buat nge-brandingin BEM kita tuh gimana gitu? Baik, untuk Nur Sinta, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas. Baik, waktu menjawabnya 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, untuk branding ke dalam
suatu BEM di fakultas atau di dalam universitas, tentu saja kita harus punya tingkatannya sendiri. Misalnya kita di sini unggul di bidang apa? Di bidang teknologi. Tentu saja kita harus memanfaatkan kemampuan kita untuk bisa branding ke dalam brand-brand lain. Misalnya lo dagang sesuatu, tentu saja lo harus punya ciri khas sendiri. Nah, di prodi kita ini kita punya ciri khas yang sangat bisa diandalkan. Misalnya teknologi tuh, dari coding, dari misalnya game, e-sport. Nah, itu kita bisa manfaatkan terus buat bisa branding ke BEM-BEM lain. Nah, kegiatan-kegiatan yang gimana ya, yang modern yang bisa kita buat, karena kita baru buat satu organisasi dan belum jalan 1 tahun, dan ini kita bisa membuat kegiatan-kegiatan baru yang sebelumnya tuh belum ada. Kayak kalau misalnya di universitas lain, di fakultas lain kita udah ada, mereka udah ada gimana ya namanya, acara-acaranya. Nah, kita sendiri belum punya kan. Nah, di sini tugas kita untuk membuat acara-acara yang menarik sehingga kita bisa branding ke dalam hima-hima dan BEM yang lain. Itu menurut saya. Apa sudah cukup jelas, Kirai? Boleh nggak gue tahu salah satu kayak acaranya gitu buat kedepannya nanti yang bener-bener bikin apa sih beda dari yang lain gitu? Untuk acaranya sebenarnya belum gue pikirin banget, cuman gue ada ide kalau misalnya kita bakal adain satu festival yang akan bertujuan dengan teknologi itu sendiri dan bisnis. Jadi kita bisa ningkatin kemampuan bisnis dan teknologi itu secara bersamaan. Nggak cuma teknologi doang dan nggak cuma bisnis doang. Karena itu salah satu keunggulan dari prodi kita. Gimana, Kirai? Oke, makasih Cinta. Oke, thank you Kirai pertanyaannya. Baik, untuk penanya selanjutnya saya persilakan Farhan Arif untuk bertanya. Untuk Farhan dipersilakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gua mau nanya dulu nih, kan tim SES ini punya hak dan wewenang buat mereka-mereka ini memilih apakah mereka mau lanjut jadi BEM atau hanya mensukseskan BEM. Nah, pertama gue mau nanya sebenarnya ini, kalau Nur Sinta sendiri mau lanjut jadi BEM-nya atau hanya ikut mensukseskan? Ya, coba dijawab dulu nggak apa-apa. Oke. Baik, untuk saat waktu ini menjawabnya 2 menit dimulai dari sekarang. langsung diwaktuin, oke. Thank you pertanyaannya Farhan. Di sini gue belum sempat kepikiran untuk masuk BEM atau apapun itu, tapi untuk tim sukses ini gue sangat tertarik karena kenapa ya? Kita ngebuat suatu organisasi yang akan dijalanin selanjutnya. Jadi untuk saat ini gue terpikir untuk di tim sukses aja dulu, tapi kalau misalnya di BEM Bisnis Digital membutuhkan gue atau misalnya gue ingin untuk melanjutkan, ya gue akan lanjutin. Oke, ini masih berseputar yang tadi. Ya. Kalau tim SES ini gagal, worst case, nauzubillahi min dzalik, kalau tim SES ini gagal atau nggak sesuai harapan lu dan teman-teman, gimana tanggapan lu, sama gimana sih menurut lu orang-orang yang misalnya mungkin lu kan nanti jadi tim SES atau enggaknya, kita belum tahu. Kalau misalnya jadi dan lu punya teman atau lu cari anggota, terus gimana tanggapan lu anggota lu itu yang cuma numpang nama dia sebagai gue ini tim SES, lo ikut, cuma gue ikut mensukseskan BEM Bisdik ini. Gimana tanggapan lu buat orang-orang yang cuma numpang nama itu? Itu dari gue. Oke, Thank you. Gue jawab dari awal pertanyaan. Kalau misalnya tim sukses ini nggak jalan, sebenarnya kalau untuk membuat sebuah organisasi kita harus optimis dulu, tentu saja optimis. Karena kalau misalnya udah pesimis dari awal, nggak bakal kejadian. Nah di sini gue pengen kalau misalnya kita ada kendala di tengah-tengah jalan, terus tentunya kita harus rembukin bareng-bareng. Nggak boleh, misalnya gue kerja sendirian, nah gue bukan robot atau gue bukan Superman kalau kata Posli. Jadi gue butuh kalian semua yang gimana ya, yang satu bisnis digital ini bukan cuma misalnya tim-timnya doang, tapi semuanya. Karena kita butuh motivasi dari orang-orang yang luar yang ngedukung kita. Dan untuk syarat-syarat pemilihan tim sukses sendiri, untuk syarat-syaratnya sebenarnya bisa dari wawancara itu pasti. Cuman yang gue lihat adalah kepribadian. Karena kepribadian orang kan beda-beda ya. Nah di sini gue pengen menyesuaikan bahwa kepribadian itu nggak ada yang terlalu menonjol dan nggak ada yang terlalu lemah. Kalau misalnya ada nih kepribadian yang terlalu menonjol, mereka akan mematikan semua teman-temannya yang punya ide. Jadi gue nggak mau nanti kalau misalnya ada tim sukses, mereka cuma mau naik sendiri. Karena kita di sini bareng-bareng, jadi kepribadian yang utama dan take responsibility for yang mereka ambil gitu dari awal. Dari awal mereka udah pengen daftar, ya harus terusin gitu. Karena lo udah masuk UNJ, udah gede, dan lo nggak punya rasa tanggung jawab, itu kayak
ngapain gitu loh ada di sini. Kalau menurut gue gitu ya. Karena kita udah gede, udah bisa menilai sendiri tanggung jawab gimana. Kalau dari awal lu nggak sanggup, jangan. Tapi kalau misalnya udah mau punya tanggung jawab baru jangan. Mohon Kalau maaf menurut gue untuk gitu. Nur Sinta, waktu menjawabnya sudah habis. Kita lanjut Terima kasih ke Farhan pertanyaannya. penanya berikutnya, penanya ketiga sekaligus Thank you juga, penanya Nur. terakhir, Zahra Hafiza Isaura. Untuk yang sudah resen tapi belum bisa bertanya, saya mohon maaf karena kesempatan untuk bertanya hanya ada 3 kali. Nanti bisa ditanyakan di pertanyaan random nanti di belakang. Oke, untuk Zahra Hafiza Isaura dipersilakan untuk bertanya. Oke, apa suaranya kedengaran? Ya, terdengar. Ya, kedengaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Hafiza Isaura dari kelas C. Izin bertanya ke Nur Sinta. Jadi kan setiap orang pasti punya kekurangan masing-masing ya. Nah, kira-kira apa kekurangan Nur Sinta? Terus gimana cara Nur Sinta tuh mengatasi kekurangan tersebut? Terima kasih. Bagaimana Nur Sinta? Apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Ya, sudah sangat jelas. Oke, waktu menjawabnya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Zahra pertanyaannya. Di sini kita akan bicara tentang kekurangan ya. Kekurangan itu sebenarnya dilihat kalau misalnya kita ada trouble. Kekurangan dari yang gue lihat, gue bicara terlalu cepat di sini. Karena public speaking gue terbiasa untuk berbicara cepat di rumah dan dimanapun itu, dan gue harus bisa mengontrol lagi bicaraan gue dan pronunciation gue. Terus untuk di dalam organisasi, gue tipikal orang yang nggak suka kalau misalnya keluar dari jadwal. Kayak bener-bener misalnya ada acara, terus tiba-tiba ngaret, walaupun ngaretnya 10 menit doang, itu gue nggak suka banget. Karena itu bakal ngaruhin ke acara-acara selanjutnya. Itu kelemahan gue, karena gue nggak bisa, gimana ya, kalau misalnya udah telat sedikit, gue bakal langsung panik, oh nggak bisa nih, nggak bisa telat. Jadi gue harus bisa mengontrol ego gue sendiri, dan bisa ngebawa teman-teman gue, supaya nanti kalau misalnya ada kegiatan yang telat, kita bisa ngontrol baik-baik. Gimana, Zahra? Apa Menjawabnya masih 1 menit, mungkin masih ada yang ingin ditambahkan. Zahra, ada pertanyaan lagi? Udah cukup. Sudah cukup. Terima kasih. Ya, thank you Zahra. Nah, Udah, untuk kelemahan gue itu tadi. Nggak ada yang mau ditambahin lagi? Udah, itu aja. Oke. Terima kasih untuk Nur Sinta telah menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Karena sudah bergabung Riza Amalia di tengah-tengah kita, mungkin kita lanjut sesi Q&A-nya ke teman kita dulu, Riza Amalia. Untuk Riza Amalia dipersilakan untuk unmute mic-nya. Dan yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya kepada Riza Amalia? Oke, tidak ada yang resen. Sepertinya belum ada pertanyaan untuk Riza Amalia. Kita lanjut saja ke sesi pertanyaan random. Mungkin untuk teman-teman tadi ada yang masih belum kepikiran untuk bertanya dan sekarang memiliki pertanyaan untuk kandidat, bisa resen lalu ditanyakan untuk mau nanya ke kandidat yang mana dan pertanyaannya apa. Untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, Kiraina Evita Sari dipersilakan untuk bertanya. Kepada siapa dan pertanyaannya apa? Oke, makasih Ilyas. Gue mau nanya ke Muhammad Ashifa. Ada gak orangnya? Muhammad Ashifa. Muhammad Ashifa, apakah masih bergabung? Ya, masih bergabung. Mungkin untuk Kiraina Evita Sari bisa diajukan pertanyaannya. Iya, misal nih udah kebentuk ya organisasinya nih, terus ada anggota yang
anggotanya itu tiba-tiba tuh nggak ada kabar, hilang aja gitu. Nah, lu sebagai ketua atau tim ses nih, sikap atau perilaku atau apa ya, pengambilan keputusan lah, itu gimana gitu? Oke, gini, fungsi dari seorang pemimpin kan orang yang bisa merangkul teman-temannya supaya mencapai suatu tujuan yang sama, gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ada salah satu anggota yang hilang kabar kan dalam artian dia sudah tidak sepemikiran gitu, tidak sevisi lagi. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membuat dia tetap di situ. Jadi yang saya lakukan adalah mungkin saya akan merangkulnya lagi, ditanyalah dulu ada masalah apa kok hilang itu. Kalau hilang kabar kan pasti bisa dong kita tanya itu. Nah, kita tanya aja dulu kenapa kok hilang kabarnya, kemana gitu. Intinya sih dirangkul aja itu. Jadi gunanya kita tetap jadi gini, kita buat organisasi ini tuh seperti keluarga gitu. Jadi kalau hilang satu kita kayak waduh kemana yang satu, jadi kita saling membutuhkan gitu. Itu sih. Waktu menjawabnya masih 1 menit, mungkin masih ada yang ingin ditambahkan. Masih 1 menit ya. Ini. Jadi gunanya seorang pemimpin itu seperti itu ya. Jadi kita harus bisa merangkul teman-temannya agar jangan sampai ada yang keluar gitu. Dan kalau misalkan ada yang keluar ya kita gandeng lah, kita sama-sama. Makanya itu tadi fungsi sebuah organisasi kan kekeluargaan gitu. Jadi bukan sekedar saya ketua, kamu anggota atau gimana, karena kita tuh sama gitu loh. Saya juga butuh pemikiran kalian semua gitu loh. Jadi saya tidak akan bisa berjalan sendiri gitu loh. Jadi sama-sama aja lah gitu lah. Jadi kalau misalkan ada anggota yang hilang juga ya akan ada yang hilang di organisasi itu. Gitu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Muhammad Ashifa, dan terima kasih kepada Kirana Vitasari yang sudah bertanya. Mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan ke kandidat, bisa raise hand. Saya tunggu kurang lebih 10 detik. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita bisa lanjut ke agenda berikutnya, yaitu voting. Baik, sudah 10 detik, tidak ada yang raise hand, sepertinya sudah tidak ada yang... Ade, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, Dek? Oke, terima kasih Ilyas dan teman-teman. Izin untuk bertanya kepada mungkin Nursinta ya. Being the chairman is very, very difficult, especially when you are responsible in the scope of the study program. If you become the leader, then you have the trust of the people in digital business. What you can guarantee in digital business so that digital business later becomes one of the programs with the best innovation in ONG? And how do you create the system? Itu aja sih. Makasih. Bagaimana untuk Nursinta? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Oke, sudah cukup jelas. Thank you, Ade. Jadi Baik, Ade waktu nanya menjawabnya tentang 2 menit dimulai dari sekarang. Ade nanya tentang program dan sistem dari pembuatan BEM ini, Ade. Yang gue tangkap gitu. And for that, gue pikir kalau misalnya sistem yang gue buat bakal kayak mungkin sama seperti BEM sebelumnya, cuman di sini gue bakal adain divisi-divisi baru yang tentu saja akan berhubungan dengan bisnis digital. Contohnya seperti organisasi yang ada dalam kita tuh kayak coding dan yang lain-lainnya. Itu kan baru ya di dalam kehidupan organisasi. Nah, menurut gue itu adalah divisi-divisi baru yang bakal gue buat dan akan gimana ya? Pengarahannya juga bakal beda sebenarnya dari yang lain karena kita dibuat karena baru. Dan ini tentu saja ide-idenya baru juga, nggak seperti ide-ide yang lama menurut gue gitu. Dan itu nanti bakal ada masukan-masukan pasti dari tim-tim yang lain. Gue nggak bisa nentuin sekarang dan gue nggak bisa janjiin sekarang juga, because I don't know that I still alive until there. Oke, dan after that, the
program. You asked about the program. The program what I asked is about what I answered is from the first time. Gue bakal ngadain program-program yang biasa dulu, tapi untuk program utamanya tadi yang udah gue sebutin untuk jawaban ke Kirai, itu tentang penggabungan teknologi dan bisnis. Jadi tentu saja kita bakal ngadain sebuah acara yang akan berpengaruh ke dalam teknologi dan bisnis dijadiin cara satu. Jadi kita nggak bisa pisah. Nah, itu yang gue pengen kembangin di from our program. And from the other programs, gue belum mikirin dari sekarang, belum mikirin banget. Jadi masih plan-plan ngambang. Kalau misalnya lo bisa bantu ya, thank you. Oke, mungkin satu lagi kali ya. Sorry, Ilyas. Iya. Ya, nggak apa-apa. Tadi Emang satu ini pertanyaan sesinya bebas kok. belum Oke. kejawab. Kejawab Apa yang bisa lu garanti? Itu aja. Guarantee for, sorry, Entah, guarantee for apa? mungkin lu menggaransikan, menjamin kalau BEM itu akan terbentuk pasti, atau lu akan menjamin dalam waktu sekian akan ada growth yang sebegini atau begitu? Boleh jawab. Okay. You can predict the future, but gue bakal mikirin dulu untuk timnya, Jadi kayak kan di sini gue nggak bisa janjiin apapun itu, karena gue orangnya nggak suka janji, takut gue ingkar. Di sini gue cuma pengen, oke, kita kerjasama, nanti kita bikin timeline bareng, kita tentuin pertama apa yang kita kerjain. Tentu saja pertama proposal untuk ngajuin ke dalam universitas. Habis itu untuk pembentukan BEM, kira-kira 2 bulan, sebulan 2 bulan, atau mungkin kurang. Kalau misalnya kita udah pembentukan timnya cepat, insya Allah bakal lebih cepat. Itu menurut gue. Oke, thank you. Oke, thank you, Dek. Baik, waktu menjawabnya masih 1 menit 15 detik. Mungkin masih ada yang ingin ditambahkan, Nur Sinta? Untuk yang ditambahkan, tadi pertanyaan Adi bagus banget. Cuman untuk progres ke depannya belum sempat gue kembangin lagi. Karena gue takut gue ngomong janji di sini bakal nggak terlaksana. Itu yang gue takutin. Jadi gue cuma pengen bilang kita harus bisa kerja sama, and yang mau jadi tim sukses atau apa ya, atau yang pengen dipilih, atau yang bakal gue pilih untuk jadi tim sukses ke depannya, ya, atau yang bakal jadi ketua tim sukses gitu, mohon take responsibility for what you get. Itu aja sih dari gue. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya, Ade, dan terima kasih juga kepada yang telah menjawab, Nur Sinta. Baik, saya buka lagi sesi pertanyaan. Bila masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, untuk Muhammad Fatih Farhan, dipersilakan diajukan pertanyaannya ke siapa dan pertanyaannya apa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Farhan dari kelas B. Sebelumnya di sini dari kandidat-kandidat yang ada di sini, yang pengen nonjol nih kayaknya Nur Sinta. Gue juga pengen nanya ke Nur Sinta, gimana kalau lu sendiri, misalnya lu udah punya program-program kerja buat ngesuksesin pembuatan BEM ini, tapi lu sendiri nggak tanggung jawab, lu bakal gimana, atau gimana gitu? Thank you. Baik, untuk Nur Sinta, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas. Oke, waktu menjawabnya 2 menit dimulai dari sekarang. Untuk tanggung jawab ya, di sini karena kita kedepannya nggak tahu, gue ngomong lagi, kalau kita nggak bisa memprediksi masa depan, misalnya nauzubillah min dzalik, gue sakit selama sebulan atau seminggu dan gue nggak bisa ngejalanin program yang gue bikin, pasti gue akan memilih anggota-anggota yang bisa ngontrol itu gitu. Jadi kayak misalnya gue nggak tanggung jawab, itu gimana ya? Tadi gue udah bilang kalau misalnya kita udah gede tapi nggak tanggung jawab, itu childish banget. Dan gue nggak mau ngingkarin, karena gue nggak mau ngihianatin diri gue sendiri. Gue udah sampai sini dan gue udah ngomong juga di sini. Malu banget gue kalau misalnya nggak tanggung jawab. Dan itu buat diri gue sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau misalnya untuk tanggung jawab itu untuk diri gue sendiri, bukan untuk gue ngebuktiin ke orang lain. Tapi gue harus nge-get ke diri gue sendiri, oh gue bisa loh. Gue harus bisa nyelesain apa yang gue udah kerjain. Itu yang gue tetapin ke diri gue. Jadi kalau misalnya ada
misalnya gue nggak tahu ngejawab apapun itu, ya you can lebih salahin gue sih kalau misalnya kayak gitu. Cuman insya Allah gue bakal take responsibility for everything kalau misalnya pilih, tapi nggak tahu juga ke depannya gimana. Mudah-mudahan kita semua sehat dan nggak ada hambatan buat ngejalanin proker-proker yang bakal kita bikin ke depannya. Gitu menurut gue. Gimana? Waktu menjawabnya masih 30 detik, mungkin masih ada yang ingin ditambahkan? Kalau dari gue udah cukup. Dari Fatih gimana? Ya, makasih buat Nursinta. Iya. Sukses semuanya. Oke, thank you so much Fatih. Sorry kalau misalnya kurang puas. Baik, karena sudah 3 pertanyaan tambahan, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi voting. Linknya akan saya kirim di kolom chat, nanti bisa dibuka dari sana, dan akan saya kirim juga di grup bisnis digital. Waktu votingnya kurang lebih 5 menit, nanti jam 21:03 kita akan kembali lagi, kita lihat hasil votingnya bagaimana dari teman-teman sekalian. Baik, untuk link votingnya sudah saya kirim, mungkin untuk teman-teman bisa diisi link votingnya. Mohon mengisi dengan jujur dan sesuai preferensi masing-masing. Terima kasih. Kita akan kembali pada pukul 21:03. Baik, kembali lagi kita dengan hasil votingnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya bacakan aja 2 yang teratas. Ini masih ada yang voting sih sebenarnya. Cuman untuk peringkat pertama saat ini mendominasi ada Nursinta, dan untuk peringkat kedua ada Aldrian. Sehingga saya kira 2 kandidat tersebut yang akan menjadi ketua atau yang mendapatkan amanah untuk menjadi tim sukses BEM Bisnis Digital. Sudah ada 102 penjawab, saya kira itu udah cukup mewakili dari kita semua. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab kepada kandidat yang meraih 2 kandidat yang meraih suara terbanyak. Mungkin untuk Nursinta dan Aldrian bisa open mic, dan jika ada yang ingin bertanya nanti bisa raise hand dulu agar lebih rapih dan terstruktur. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada kedua kandidat, kepada kedua mungkin pemenang ya. Ini mungkin jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, Farhan dipersilahkan untuk bertanya. Buat dua-duanya deh, nggak usah satu buat dua-duanya, kan karena
yang kepilih Sinta sama Adrian. Nah, kan bikin bikin BEM itu kan dari tim ses. Nah, untuk tim ses, oh iya, sorry. Untuk tim ses ini sendiri kan nggak mungkin, nggak tahu mungkin atau enggak bagi kalian cuma berdua doang ngurus BEM ini. Tapi kalau misalkan kalian mau nyari anggota, kira-kira gue mau nanya nih, kalian butuh berapa orang buat jadi anggota kalian, sama apa aja sih yang kalian perlukan buat orang-orang seperti apa yang kalian perlukan buat bangun BEM itu sendiri? Itu dari gue. Thank you. Baik, mungkin untuk Nur Sinta terlebih dahulu bisa menjawab pertanyaan dari Farhan. Nur Sinta, apakah bisa di-unmute mic-nya? Mic-nya masih mute. Oke, maaf, tadi keluar sebentar. Ya, oke. Mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Farhan. Apakah tadi udah jelas pertanyaannya? Maaf, saya tadi baru masuk. Apa pertanyaannya bisa diulang? Mohon maaf, Farhan. Diulang, Han. Bentar, tadi apa sih kan gue lupa. Oh, kan ini kalian udah jadi tim ses nih, kalian udah kepilih 2. Ya kan? Habis itu gue mau nanya, kalau misalkan kan bangun BEM itu kan suatu organisasi yang besar lah, istilahnya kayak kalian itu bakal bangun sebuah badan eksekutif mahasiswa. Nah, apakah itu memungkinkan bagi kalian cuma berdua doang bangun BEM itu, atau kalian butuh anggota? Dan kalau misalnya butuh anggota, kalian butuh berapa orang dan orang yang bagaimana yang bakal kalian pilih buat ngebangun BEM itu sendiri? Itu dari gue. Oke, thank you Farhan pertanyaannya. Di sini gue jawab bareng Aldrian atau gimana, Aldrian? Iya, dijawab bareng Aldrian, tapi ini lu jawab duluan aja gitu. Ini nggak diwaktuin kok. Oke. Untuk kedepannya kita bakal, untuk itu gue bakal rapat dulu sih sama yang lain gimana maunya kedepannya. Pasti kita butuh orang lain, gak mungkin kita berdua doang, karena harus ada tanggung jawab yang harus dilaksanain ke depannya, gimana buat pembuatan prosedur-prosedur BEM. Dan untuk apa tadi, pemilihan anggota. Ya, pemilihan anggota, kayak kita bakal ada prosesnya dulu, dari tes gimana orangnya, tanggung jawabnya, dan niatnya pasti untuk masuk ke tim sukses ini. Adrian bisa ditambahkan? Ya, izin nambahin. Jadi nanti gue sama Nur Sinta bakal musyawarah dulu bagaimana cara penyeleksian anggota tim ses bisnis digital, sama berapa anggota yang gue perluin untuk jadi tim ses bisnis digital. Ya, setelah terbentuk anggota-anggota tim ses bisnis digital, gue sama anggota yang lain bakal bikin struktur BEM sama ADRT. ADRT itu buat yang nggak tahu semacam ini ya, undang-undang gitu. Gitu ya. Farhan? Gimana Han? Udah jelas apa masih ada yang mau ditanyain? Jelas. Yes. Sebelumnya gue Oke, mau ngucapin. Mungkin masih ada yang mau nanya. Mau nambahin nggak Han? Han, Yan. Ya, sebelumnya gue mau ngucapin makasih buat yang udah milih kita. Makasih juga ya buat nggak milih kita. Pokoknya kita di sini semuanya kerjasama ya buat majuin prodi bisnis digital. Mungkin terima kasih dari banget. Sinta. Nah ya, silakan Iya. disampaikan. Mohon maaf, tadi ketinggalan data soalnya lagi ngeliat chat. Kaget sih pas bilang kepilih sama Aldrian, thank you banget yang udah milih. Untuk kepercayaannya ini tanggung jawab sih. Harus tanggung jawab, kita bakal ngejalanin ini. Dan semoga kita semua bisa kerjasama ya dalam bentuk tim BEM ke depannya. Dan untuk tim sukses nanti yang ingin mendaftar, silakan niatnya dilurusin. Dan kita nanti bakal jalanin bareng-bareng gitu, bareng Aldrian dan lain-lain. Baik, terima kasih. Saya kira sudah sampai sudah sampai akhir voting dan hasilnya masih tetap sama. Pemenang pertama ada di Nur Sinta dan keduanya ada di Aldrian. Untuk kedua orang ini yang mendapat amanah, semoga bisa amanah dengan tugasnya
dan semoga bisa berjalan dengan baik rencananya, dan mungkin untuk yang belum terpilih bisa mendapatkan kesempatan di lain hari dan tetap semangat. Mungkin dari adik ada yang mau ditambahkan atau gimana? Dari gue pribadi sih udah cukup terkait dengan ini. Memang terkait pembentukan BEM, kenapa gue nggak intervensi secara gencar ke teman-teman bisnis digital itu karena nanti pengennya adalah dari teman-teman bisdik untuk bisdik, dan itu yang saat ini sedang dijalankan. Jadi semoga kedepannya teman-teman yang sudah memilih 2 pasang kandidat ini bisa bisa mensupport teman-teman yang terpilih, dan juga teman-teman yang dipilih bisa menjalankan amanatnya dengan baik. Terkait dengan pembuatan BEM dan lain-lain, next kita akan bicarakan di lain waktu kali ya, terkait dengan teknisnya. Udah sih dari gue cukup itu aja. Makasih semuanya udah mau hadir di pertemuan sampai malam jam 21.12. Sorry juga untuk wasting your time dengerin teman-teman calon ngomongin apapun yang tadi diomongin. Semoga teman-teman yang tadi nyalonin juga bisa banget untuk dirangkul nih sama teman-teman yang dipilih. Oke, thank you. Assalamualaikum. Mungkin saya rasa sudah di penghujung acara. Saya tutup acaranya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir pada agenda acara malam hari ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini Zoom-nya masih dibuka sampai jam 10. Mungkin kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol dulu sama teman-temannya, masih dipersilahkan. Woi Lambok, keren lo. Sehat. Gitu bucitnya. Adri. Emang Adri. keren apa? Semangat Bob, Jan. Adri. Semangat Bok. Adri. Bok. Adri. Keren lu, Bok. Keren. Adri. BW.